Buat apa Rasul ini, saudara, perlu difahami oleh kita bersama bahwa butuhnya kita sama Rasul itu lebih dibanding butuhnya kita sama makan. Kita ini butuh makan, kita ini butuh minum untuk mempertahankan hidup kita. Tapi kalau mau difahami lebih dalam, lebih dibanding makanan dan minuman kita butuh, lebih dari itu kita butuh Rasul. Allah utus di tengah-tengah kita. Untuk apa kita butuh Rasul? Yang pertama, kita butuh penunjuk jalan untuk mengenal yang mencipta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 54. Wa min dzalika al-ikhbaru bil anbiya'i wal mursalin. Setengah daripada yang demikian itu yaitu berita, pemberitaan dengan adanya para nabi lagi para rasul. Minhum wa ghairihim. Al-mursalina minhum, yang jadi rasul daripada para nabi, wa ghairihim, dan selainnya para rasul. Fayajibu 'alal mukallafi al-imanu bi anna lillahi rusulan. Maka wajib atas orang mukallaf oleh mengimani dengan bahwa ada bagi Allah itu beberapa rasul, wa annahu la yajuzu alaihimul ma'asi saghairuha wa kabairuha qabla an-nubuwati wa ba'daha, dan bahwasanya yaitu tidak boleh atas para rasul oleh maksiat kecilnya maupun besarnya sebelum jadi nabi maupun sesudahnya. Wa annahu la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala, dan bahwasanya yaitu tidak mengetahui akan bilangan mereka kecuali hanya Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara rasul itu ada orang yang kami kisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang kami tidak kisahkan kepada engkau. Lakin man qassahumullahu ta'ala tafsilan yajibul imanu bihim tafsilan. Akan tetapi siapa orang rasul yang mengkisahkan mereka oleh Allah secara terperinci, maka wajiblah oleh mengimani kepada mereka tafsilan secara terperinci. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita beda nanti. Kalau cukup waktu kita kelarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, bila kita meyakini dengan ikrar asyhadu alla alhamdulillah, bila kita ikrar dengan meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah,
Bila itu keyakinan seorang hamba, maka konsekuensinya wajib kita imani apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah sebagai Rasul beliau. Di antaranya adalah adanya para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Karena itu rukun iman berikutnya adalah mengimani kepada para rasul. Dan itu Nabi menyampaikan bahwa Allah itu punya nabi, ada yang jadi rasul, ada yang tidak jadi rasul, hanya nabi. Atas dasar demikian, saudara, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib di dalam hatinya beriman kepada Rasul. Bagaimana maksudnya keimanan kepada Rasul? 1, dia wajib yakin di dalam hati sanubarinya dengan keyakinan yang bulat dan mantap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai Rasul yang banyak di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa nabi, apa rasul? Yang namanya nabi itu, saudara, insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi itu walam yu'mar bitabligh. Yang namanya nabi adalah seorang manusia, bukan malaikat, bukan bangsa jin. Manusianya laki-laki. Tidak ada nabi dari perempuan. Tidak ada rasul dari perempuan. Merdeka. Tidak ada budak hamba sahaya yang menjadi nabi dan menjadi rasul. Sehingga Luqman al-Hakim bukan nabi, bukan pula rasul. Karena berangkat daripada hamba sahaya. Duduknya sebelah mari, abangku, biar enggak miring ini majelisnya. Takut miring doang. Muatannya, iya, tuh begitu. Miring nanti. Jadi, nabi itu manusia. Laki-laki merdeka. Diberikan wahyu syariat. 4 syarat nabi. Namun tidak diperintahkan tabligh. Itu nabi. Bila mana diperintahkan tabligh, maka namanya rasul. Sehingga yang namanya rasul sudah pasti nabi. Dan nabi belum tentu rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rasul, yakni mengutus manusia untuk menjadi rasul. Mengutusnya Allah tidak wajib. Boleh saja Allah tidak mengutus rasul. Boleh saja Allah mengutus rasul secara akal. Namun secara syariat wajib. Allah mengutus rasul, namun akal tidak wajib. Dijelaskan oleh Imam Ibrahim Al-Laqqani di dalam Jawharatut Tauhid, beliau menyatakan wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli lakin bidha imanuna qad wajaba
fada hawa qaumin bihim qad lu'ibah. Di antara perkara jaiz, Allah mengutus para rasul, maka tidak wajib Allah mengutus rasul secara akad. Namun sebagaimana anugerah fadl dari Allah, kemurahan dari Allah buat kita manusia, perlu ada rasul. Secara syariat wajib, secara akal tidak. Kita wajib imani Allah utus para rasul. Buat apa rasul ini, saudara? Perlu difahami oleh kita bersama bahwa butuhnya kita sama rasul itu lebih dibanding butuhnya kita sama makan. Kita ini butuh makan, kita ini butuh minum untuk mempertahankan hidup kita. Tapi kalau mau difahami lebih dalam, lebih dibanding makanan dan minuman kita butuh, lebih dari itu kita butuh rasul. Allah utus di tengah-tengah kita. Untuk apa kita butuh rasul? Begini saudara. Yang pertama, kita butuh penunjuk jalan untuk mengenal yang mencipta kita. Begini. Saudara sekalian, fitrah manusia yang memiliki akal sehat mesti dia menyatakan Tuhan itu ada. Sebab tidaklah mungkin ada tai ayam jika tidak ada ayam. Bila ditemukan ada tai ayam, akal berkata mesti ada ayam. Benar nggak? Bila ditemukan ada meja, maka akal berkata mesti ada tukang meja. Bila ditemukan ada bangunan, maka akal berkata mesti ada tukang bangunan. Bila ditemukan ada bumi, ada langit, mesti ada tukang bikin langit, bikin bumi. Mesti ada Rabb, mesti ada pencipta. Itu akal manusia. Bakal berkata begitu. Dan pencipta satu. Nggak mungkin itu mobil jalan di jalan tol Tangerang Merak dengan jalan yang cepat, zigzag kiri kanan kiri, yang nyupir 3. Nggak mungkin. Mesti satu. Akal manusia berkata begitu. Ini bumi dengan gonjang ganjingnya yang ada, sampai gempa. Dari mulai Rusia tuh gempa, sampai gempa ke Solo nyampe. Puyeng, ada amnesti segala macam. Gempa. Begitu. Itu saudara, akal nih nggak bisa kalau Tuhan tuh ada 3, 4, 5, mesti satu. Ini akal. Namun anehnya, manusia salah menyembah. Ada yang batu dijadikan Tuhan. Mana batu dia juga yang bikin. Udah jadi, dia kasih roti. Lalu dia lapar, makan juga dia. Disembah juga. Ada yang nyembahnya pohon-pohonan. Begitu, macam-macam. Ada yang nyembahnya dewa matahari. Macam-macam nyembah. Maka manusia butuh penunjuk jalan. Sebetulnya Tuhan pencipta langit bumi. Pencipta segalanya. Yang bikin manis air kelapa yang di Pulau Seribu, padahal sekelilingnya asin.
Ini Tuhan luar biasa. Namanya siapa? Maka satu, kita butuh kepada Rasul. Butuh apa? Untuk membimbing dan menunjuk jalan mengenal pencipta kita. Rasul bilang, Tuhan itu namanya Allah. Akal nggak ketemu nama. Ada perempuan kulitnya putih, hidungnya mancung, tinggi, cantik. Akal bilang begitu, tuh orang cantik. Tapi ketika ditanya namanya siapa, kudu ada tukang bilangin. Markona. Oh, namanya tuh perempuan Markona. Ini yang bilangin nih, Rasul. Begitu. Yang bilangin Tuhan Allah begitu. Itu maka kita butuh Rasul untuk membimbing kita mengenal pencipta kita. Sehingga Allah dengan kemurahannya mengutus Rasul. Sehingga secara syariat bila orang tidak mengenal tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul, maka orang itu nggak bakalan disiksa oleh Allah. Dalam surat Isra Allah nyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menyiksa manusia sebelum kami mengutus Rasul dulu. Udah dibilangin ajaran, lalu dia tidak mengikuti, itu salah dia. Begitu. Tapi kalau belum tahu, sama sekali tinggal di daerah yang tidak ada ajaran Islam, maka namanya jahil ma'dzur. Ketika salah dia menyembah. Yang kedua, kenapa kita butuh Rasul? Kita butuh untuk melihat alam gaib. Apa gaib? Gausul ibad. Bukan gaib itu yang kagak kelihatan. Begitu. Gaib itu apa? Begini saudara. Manusia ini makhluk materi. Makhluk madi. Makhluk kasar. Makhluk indrawi. Itu manusia. Tapi ada perkara halus. Non indrawi. Dia yakini itu. Manusia ini makhluk indrawi. Indrawi itu yang bangsa ketemu oleh panca indera. Biar gampang aja, makhluk kasar. Makanya saya tanya yang ngaji nih. Kira-kira yang ngaji ini termasuk makhluk halus apa makhluk kasar? Yang benar nih. Yang ngaji nih, makhluk halus, makhluk kasar. Makhluk kasar. Kenapa makhluk kasar? Bisa dilihat, bisa dipegang dan seterusnya. Nah yang ngaji ini termasuk, apakah orang halus apa orang kasar? Halo. Jadi kalau orang Nurul Yakin tuh ditanya, dipelototin, apa dijawab? Lah kan melotot mulu kan takut sayanya, pulang juga ini. Ini yang ngaji nih, orang halus, orang kasar. Orang halus. Dan itu hebatnya saya, bisa ngajar sama orang halus. Ini orang halus, orang kasar. Orang kasar. Begitu. Masa saya ngajarin orang halus kan ngeri juga. Memedi. Begitu. Maka ketika ada yang bilang sama kita, kasar lu, marah nggak? Ini yang benar nih. Marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Itu berarti kita enggak terima kalau disebut orang. Berarti kita golongannya makhluk. Loh. Kalau dikata kasar lu, pas.
emang gua bukan jin? Begitu jawabnya. Ngapa dibawa marah? Orang bener, kitanya aja yang kagak bener. Begitu. Oleh karena kita ini adalah makhluk kasar, indrawi, ada alam non indrawi. Malaikat, ada kebangkitan dari kubur, ada alam kubur, ada alam akhirat, ada timbangan amal, ada diperiksa, dan macam-macam. Sampai ada surga, ada neraka. Ini kagak kita lihat. Dan kita yakin ada yang halus yang kita nggak lihat. Contohnya roh. Nih yang ngaji, ada nyawanya nggak? Nah yang diam-diam kagak ada kayaknya, ngeri juga saya. Ini ada nyawanya nggak? Lihat nggak? Nggak. Tapi berasa ada nggak? Dari mana? Dari mana? Dari tanda-tanda. Jadi walaupun enggak lihat, kita percaya cukup dari tandanya. Jangan sampai enggak lihat, gua enggak percaya. Saya kata ini saudara kagak ada nyawanya. Sebab gua kagak lihat. Nah kan enggak terima ya kan? Kan ada nyawanya. Termasuk akal. Kan kita kagak lihat akal saudara. Nah saya kata saudara ini kagak ada. Nah. Marah enggak? Lah marah. Enggak lihat, cukup dari tanda-tandanya. Begitu saudara. Dari tanda-tandanya. Nah, perkara yang gaib, yang enggak kelihatan oleh indera kita, termasuk alam kubur, alam akhirat, alam malaikat, alam surga, ini kudu ada yang bilangin. Bagaimana di kuburan itu? Kayak apa kuburan itu? Apakah mati itu begitu saja? Mau baik mau buruk? Sama aja dikubur begitu aja, dan dikuburnya cuma tidur doang. Begitu. Lah buat apa ngaji, buat apa sholat? Kalau dikubur tuh cuma tidur panjang, nggak ngapa-ngapa. Lah itu enak banget. Yang maksiat, lah kan ada diterangin. Ada raudhah min riyadil jannah, ada khufrah min khufarin nar. Itu Rasul yang bilangin. Kita butuh sama Rasul yang jabarin tentang kuburan kayak apa, orang di kuburan bagaimana, di akhirat bagaimana, ini bagaimana. Begitu. Itu begitu. Maka kita butuh ama Rasul untuk kita mengenal yang gaib. Makanya Quran bilang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib. Begitu. Kita butuh tuh ama Rasul. Tentang neraka bagaimana, tentang surga bagaimana. Enggak kita lihat. Begitu. Fisika, ilmu fisik. Kelihatan. Fisik. Saudara, yang ketiga. Kenapa kita butuh Rasul? Karena kita butuh adanya pedoman yang benar untuk menuju kebahagiaan sejati. Manusia butuh ada pedoman. Motor dibuat, pedoman dulu. Katalog. Maka Rasul ini adalah memberikan manhaj yang benar li sa'adatil insan. Bagaimana manusia supaya jalan hidup yang benar. Rasul yang bilangin.
undang-undangnya begini. Maka Allah cipta manusia pertama Adam alaihi salam jadi nabi dan rasul yang syariatnya diterapkan dan diamalkan oleh anak-anak Adam alaihi salam. Karena butuh ama manhaj, butuh ama pedoman, dan pedoman hidup itu adalah Rasul yang menyampaikan manhaj ilahi dari Rasul. Ketiga, keberapa? 4. Kenapa kita butuh kepada Rasul? Kita butuh orang lain yang menjelaskan bahwa kita ini diberikan tugas agama dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa Rasul hadir di muka bumi menjelaskan Anda di bumi bukan sekedar ada. Ada hikmah ilahiyah. Untuk apa Anda dicipta di muka bumi? Anda harus menjalankan taklif, tugas-tugas agama. Baik dalam persoalan pribadi dengan Tuhannya, ataukah pribadi dengan sesama sebagai makhluk sosial. Maka Rasul memberikan penjelasan bahwa kita di dunia ini diberi tugas dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi presiden bagaimana di rakyatnya? Bukan sebatas anggota DPR, tapi Allah kelak. Orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, anak dengan orang tuanya, istri kepada suaminya, dan seterusnya. Ada pertanggungjawaban itu. Dari sini akan memunculkan ketenangan. Orang ngambil barang kita, nipu kita, oh sok aja dah. Sekarang lo bisa menang, tar di akhirat lo. Begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin dia. Udah di akhirat tetap barang kita, Allah tahu. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga manusia hidup akan terarah. Bahwa dia ada tugas, dan tugas ada kewajiban. Dan akan dimintai pertanggungjawaban dari tugas-tugas sebagai manusia. Sebagai khalifatullah fil ardi. Pengelola bumi. Yang ngurusin bumi. Akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dari sana manusia mengenal aturan. Enggak mau sembarangan. Kebebasan kita dibatasi oleh aturan. Enggak bisa manusia sebebas-bebasnya karena ada akal. Ada akal. Sehingga yang memberitahu kita bahwa kita ini sebagai makhluk yang diberikan tugas oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebagai penduduk bumi yang mengelola bumi, kita kudu sayang sama bumi. Bagaimana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan ini yang bilangin adalah Rasul. Bilangin. Ada taklif. Kelima, kenapa kita butuh Rasul? Kita butuh teladan. Butuh teladan. Sebagai manusia kudu ada contoh yang lain. Biar kita gampang nyontohnya. Kalau manusia nyontoh sapi, enggak pas. Binatang, enggak ada akal. Manusia nyontoh malaikat, enggak pas. Malaikat ada akal, tapi enggak ada nafsu. Malaikat enggak doyan ongol-ongol, lah kan kita doyan. Malaikat enggak doyan geplak, kita doyan.
Malaikat enggak doyan nasi uduk, lah kita doyan. Malaikat enggak ngelirik perempuan, kita tuh yang udah punya bini aja begitu, apalagi yang bujangan. Kan begitu. Begitu. Yang benar Ustaz Darmawan? Hah? Oh iya. Maka perlu qudwah. Bagaimana kalau kita jadi pejabat? Ada contohnya, Nabi juga jadi pejabat, pimpinan. Bagaimana kita jadi suami? Nabi juga jadi suami. Bagaimana kita jadi anak? Nabi juga punya orang tua. Bagaimana kita punya harta? Nabi Sulaiman juga punya harta. Bagaimana kita jadi karyawan? Nabi Yusuf juga jadi karyawan dulunya. Kita di penjara, padahal kita enggak salah. Itu juga Nabi Yusuf juga di penjara, enggak salah. Bagaimana sikapnya? Semuanya butuh teladan, butuh contoh, butuh qudwah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita butuh uswah. Itu begitu. Maka atas 5 macam kebutuhan ini, jauh kita lebih butuh ini dibanding kita butuh makan, saudara. Kalau timbang hidup untuk makan, jujur yang gak ada akalnya aja, ayam bisa hidup. Anaknya 8. Banyak apa dikit, saudara? Banyak 8. Kecil-kecil. Toko enggak punya. Tabungan enggak punya, apalagi deposit. Ijazah kagak ada. Handphone kagak punya. Ayam. Anak 8 kecil-kecil. Parahnya lagi, lakinya si boy kagak ngurusin. Marah nyari babon-babon lain. Bener nggak? Bener nggak? Tuh begitu. Tapi dia bisa hidup kalau sekedar untuk hidup. Tapi bukannya untuk itu. Kita butuh teladan. Ayam aja ngerti. Pernah lihat nggak di Karangtengah ada ayam jago? Demen banget ngejar-ngejar ayam jago. Pernah denger nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Enggak. Ayam jago demennya sama apa? Hah? Ayam wadon, babon. Itu ayam. Lah ini si Udin demen mamat. Ah, itu bisa dikata LGBT yang kayak begitu. Iya, kagak bener ini. Aturannya ama ayam aja cerdasan. Bener nggak Pak RT? Tuh, ayam. Nah, maka kita butuh qudwah, contoh. Contoh. Butuh contoh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan pemberi petunjuk siapa yang nyipta kita. Berkenaan perlu ada yang bilangin perkara yang gaib. Berkenaan dengan pedoman untuk kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Berkenaan dengan bahwa kita memikul tanggung jawab. Bukan sekedar asal hidup. Bahwa kita butuh teladan. Allah utus Rasul dengan rahmatnya, yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Rasul. Diutus Rasul yang tugasnya enggak maksa. Rasul itu mubasyirin wa mundzirin wa mubayyinin. Rasul itu memberi kabar gembira. Siapa yang benar menjalankan tanggung jawab dia sebagai manusia, baik urusan diri dengan Tuhan maupun sesama, vertikal atau horizontal, surga menanti untuk dia. Wa mundzirin, memberi
peringatan, warning, kabar takut. Awas, siapa yang melalaikan tanggung jawab. Masa iya makan gaji daripada bos, lalu kerjanya males? Ini kagak bener. Masa iya tinggal di rumahnya bos, lalu kemudian kagak mau kerja mengikuti bos? Ini kagak bener. Masa iya kita tinggal di bumi Allah lalu tidak mau nurut sama yang punya bumi? Masa iya kita makan rezeki dari Allah lalu kita tidak nurut sama yang ngasih rezeki? Enggak benar. Maka Rasul mundzirin. Rasul itu memberi kabar takut. Mubayyinin. Rasul itu memberi penjelasan kepada manusia tentang urusan dunia dan akhirat. Bagaimana cara bernegara yang benar. Bagaimana cara berbisnis yang benar. Bagaimana cara berumah tangga yang benar. Bagaimana menjadi hamba yang benar. Bagaimana menghadapi bahwa dunia ini cobaan. Rasul juga ngalamin cobaan dan ujian. Semuanya ada. Rasul juga ada yang kaya kayak Nabi Sulaiman tapi tidak ninggalin sholat. Masa kita timbang punya motor doang agak sholat? Apa kita mau jawab sama Allah? Rasul juga ada yang sakit kayak Nabi Ayub, parah banget. Masa timbang meriang dikit aja nggak sholat? Apa ngadepin pertanggungjawaban nama Allah? Enggak punya duit, ono Nabi Isa. Boro duit, bini ora punya, anak apalagi? Nabi Isa. Kita biar kata miskin, bini punya, malah ada yang dua. Miskin, anak punya. Bener gak? Bener gak? Tuh begitu. Nabi Isa gak punya, rumah kagak punya. Maka gelarnya Nabi Isa Al-Masih. Biar gampang apa sih masih? Kagak punya rumah, buat diem, kelil, mengembara. Karena enggak punya rumah. Biar kita ngontrak punya rumah. Nabi Isa enggak punya sholat. Lah kita kalau sampai enggak sholat, apa dikata? Pertanggungjawaban kita. Mubayyinin linnasi ma yahtajuna min umurid din wa dunya. Rasul itu menjelaskan kebutuhan manusia. Butuh. Maka kita butuh sama Rasul, saudara. Kedua, sesudah kita bisa fahami iman kepada Rasul, kita kudu tanamin di hati kita bahwa Rasul itu ada. Rasul, Allah punya Rasul yang tugasnya tadi. Kedua, keimanan kita kepada Rasul harus tertanam di dalam hati sanubari kita. Keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu tidak pernah berbuat maksiat. Baik dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Baik sebelum jadi Rasul, apatah lagi sesudah jadi Rasul. Rasul ataupun enggak ada yang berbuat dosa. Orang keliru gara-gara Adam, ada manusia disalib. Adam berbuat dosa, ini keliru. Nabi Adam itu adalah Nabi dan Rasul. Kita wajib yakin yang namanya Nabi dan Rasul tidak berbuat dosa. Dan itu kudu kita yakini dengan kuat. Udah kelewat materi kita waktu kita membahas sifat amanah. Rasul itu tidak ada yang berbuat dosa. Sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
Lah itu Nabi Adam makan buah yang dilarang. Kira-kira makan buah yang dilarang dosa enggak? Halo, dosa apa kagak? Yang bener nih, kalau salah tuh didenda 100.000, jangan jawab. Takut ngutang lagi. Gitu. Didenda enggak sih kalau salah? Oh kagak. Jawab aja. Itu Nabi Adam makan buah yang dilarang. Dosa enggak? Dosa enggak? Nah, ini namanya enggak paham. Dilihat dulu, harus nanya lagi kudunya kalau dia benar. Itu sengaja apa kagak? Begitu. Tuh orang tuh begitu kalau punya akal. Ada orang siang-siang Ramadan, dia makan. Dosa enggak? Hah? Ya, dosa enggak? Hah? Hah? Gimana Mas Beri? Iya, dilihat dulu. Kalau sengaja, kalau lupa, enggak dosa, puasanya enggak. Kenapa? Lupa. Ini Nabi Adam makan buah yang dilarang. Ini sengaja apa lupa? Intip tuh Al-Quran. Di dalam surat Toha, Allah jelaskan, inilah kita kudu baca Quran. Kata Allah, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu asma. Sudah saya wanti-wanti Adam, awas jangan tuh deketi pohon itu, apalagi makan buahnya, deketi aja jangan. Nabi Adam fanasia, dah Adam lupa. Orang lupa dosa enggak? Hah? Kagak. Orang dikata gara-gara Adam ini berbuat dosa, maka ada manusia disalib. Ini benar apa salah? Lebih salah lagi. Yang berbuat dosa siapa, yang disalib siapa? Ini enggak benar. Gitu. Gitu. Yang berbuat salah siapa, yang dihukum siapa. Maka presiden tuh mikir, ini kagak benar, udah abolisi aja. Begitu. Begitu. Presiden. Itu begitu. Lah masa Adam yang berbuat dosa, kata dia, yang dihukum orang lain. Ini miring. Ya siapa yang berbuat, dia kudu bertanggung jawab lah. Ini yang bertanggung jawab siapa? Ini mau tanggung doang, yang jawab orang lain. Ini kagak bener ini. Begitu. Nabi Adam gak berbuat dosa, kagak. Kagak ada yang namanya Rasul berbuat dosa, tanemin di hati. Enggak ada. Rasul berbuat dosa, enggak ada. Boro dosa, yang makruh aja enggak pernah. Rasul. Yang makruh enggak pernah. Andai Rasul minum pakai tangan kiri sekali, itu menunjukkan kagak dosa. Begitu ngebilangin begini ini enggak dosa. Kayak polisi rekonstruksi, ya kagak dosa tuh nerangin begitu. Ini mau kayaknya ngajarin nih. Kagak. Itu bukan. Rasul lagi bilangin. Andai Rasul kencing berdiri, ngebilangin. Berdiri itu kagak dosa. Rasul seringnya duduk. Berarti sunatnya kalau diri tuh begitu akhirnya. Rasul mau ngebilangin. Sekedar sekali ngebilangin doang. Maka Rasul jangankan dosa, yang makruh pun kagak. Lalu af'alur Rasul itu apa? Af'alur Rasul dairatun bainal wujub wal mandub. Perilaku Rasul itu kisarannya kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak sunnah wajib. Orang Rasul mau makan aja pakai niat biar kuat ibadah. Kita sebelum makan niat enggak di hati. Niat saya makan nih, kemarin tempe, kuat duha 2 rakaat. Sekarang ayam geprek. Begitu, 2 potong. Biar saya kuat duha, tempe 2 rakaat. Ini ayam 4 rakaat.
Pakai begitu-begitu enggak? Lah ya kagak. Gimana saudara? Kenapa? Tuh begitu. Niat apa aja diniatin yang baik. Perkara mubah dengan niat yang baik jadi ibadah. Saudara punya duit. Niatnya supaya lebih semangat syukur sama Allah. Beli mobil Alphard. Boleh. Apalagi Mercy. Boleh. Tapi buat sombong. Ini perkara. Ini yang dibilangin Rasul. Ini gak bener nih. Sombongnya. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Yang naik Mercy. Jangan langsung dituduh orang kaya. Itu karena keliru. Pasti orang kaya. Belum tentu itu supir bengkel. Test drive. Orang kaya bukan? Lah bukan. Entenya aja ketipu. Jadi kita jangan langsung nyimpulin. Hidup tuh begitu saudara. Ada orang pegang duit mulu. Orang kaya enggak? Belum tentu. Itu teller bang. Duitnya banyak. Megang doang. Begitu. Kaya enggak? Ya kagak. Orang megang doang. Enggak bisa make. Sama kayak kita. Duitnya banyak. Dideposit ratusan juta. Apa aja? Makan saben hari. Nasi pakai sambel. Nasi pakai sambel. Mau pakai ayam. Mahal ya? Mahal ya? Begitu. Yang kayak begini sama kayak teller. Punya doang. Kagak make. Persiapan buat ahli waris. Lah. Dia yang capek. Kagak menikmati. Orang bener apa kagak tuh? Orang bener apa kagak tuh? Kagak bener. Mau ngapain? Punya duit dibikin susah-susah. Sampai di Arab aja nanya, ini berapa? Kam. Udah keren aja pakai kam aja. Arabnya aja ngerti bahasa Indonesia 50 real. Berapa 50 real ya? Pegang kalkulator. Mahal ya? Kagak jadi lagi. Mau ngapain? Sampai pulang lagi duit utuh. Mana orang yang ngaji juga ini lagi nih. Yang kayak begitu tuh. Bagaimana ini? Nah, hidup nggak usah begitu. Hidup pakai dikali-kali. Ya kagak. Begitu. Orang tinggal di Arab ya pakai real. Iya, tinggal di Singapura ya pakai dolar. Hitung berapa ini yang makan? 40 dolar. 40. 12.000. Lagi 10.000 aja 400.000. Ya Allah. Mal. Ya, modal. Kagak makan-makan. Lu kalau gak mau kuat begitu, mainnya jangan Singapura. Singaparna. Hah? Iya. Lalapan tinggal ngambil doang. Pok-pohan. Kemikir, bener gak? Pekarangan rumah kan adem gitu. Jadi hidup tuh jangan dibikin susah. Mau ngapain hidup? Dinikmati. Ente pengen beli-beli kalau duit, jangan anak susah. Gua kagak enak sama orang, di bagaimana nggak enak? Ya enak aja hidup mah. Begitu. Masalahnya gua pernah beli motor, tetangga gua meriang. Gua beli mobil, temen gua panas dingin. Itu tandanya jangan-jangan dia dicipta dari percikan Gunung Merapi. Tandanya panas. Begitu. Nggak usah pusing hidup. Rasul menjelaskan kebutuhan kita. Orang itu butuh. Butuh kendaraan. Nabi punya kendaraan mewah. Mercy. Namanya Quswa. Itu onta Nabi paling mahalnya. Unta. Kalau zaman sekarang Lamborghini.
Kalau kita mau ceritakan zaman sekarang, unta paling mahalnya unta. Itu yang Nabi punya. Coba pikir Lamborghini. Kalau beli mobil odong-odong dapat berapa kira-kira? Tuh, apa Pak Bri? Bereret tuh begitu. Tapi buat kebutuhan. Makanya kenapa ke Madinah jalannya cepat. 8 hari nyampe. Ya, karena kendaraannya mewah. Lah dia mau ke Banyuwangi naik odong-odong. Ya insya Allah. Bagaimana Sadali? Lah iya. Baru nyampe Bayoran copot bannya. Bengkel lagi. Kan begitu. Jadi saudara nggak bisa cara sudut pandang. Dan ini diajari Rasul nggak berbuat dosa. Kaya bisa menyebabkan dekat dengan Allah. Tandanya Nabi Sulaiman. Miskin bisa untuk dekat dengan Allah. Tandanya Nabi Isa. Miskin dekat juga sama Allah. Jadi nggak ada urusan kaya dan miskin untuk ibadah. Ngapa dulu waktu belum punya toko rajin tahajud, waktu dagang masih dikit yang beli rajin tahajud, sekarang tokonya rame ngorok mulu. Ada yang kayak begitu. Begitu. Ini kan ada masalah. Begitu saudara. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Sebelum jadi nabinya belum. Nggak ada. Sebelum jadi nabi. Apatah lagi sesudah jadi nabi. Ketiga, kita harus yakini bahwa jumlah nabi banyak. Banyak sekali. Banyak. Berapa jumlahnya? Kita jawab yang tahu cuman Allah doang. Kenapa begitu? Di dalam surat Ghafir ayat 78 Allah jelaskan, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara rasul itu ada yang kami sampai ke nama engkau nama-namanya, ada yang tidak. Berarti rasul itu banyak, sebab riwayat berbeda-beda. Ketika ditanya berapa jumlah nabi, dalam satu riwayat dijelaskan 124.000 orang nabi. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari nanya kepada Rasulullah, dari 124.000 berapa yang jadi rasul? Riwayat beda-beda. Ada yang bilang 315, ada yang bilang 314, ada riwayat 313. Karena riwayat itu macam-macam, yang terbaik no comment. Pokoknya rasul itu banyak, supaya tidak menetapkan kerasulan bagi orang yang bukan rasul, atau supaya tidak mengeluarkan dari rasul padahal dia adalah seorang rasul. Banyak. Namun bila Al-Quran menetapkan nama-namanya, maka kita wajib tahu satu demi satu. Yang itu disebut Nabi dan Rasul 25 yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudun Ma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh kadha Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Daghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Ini yang 25. Yang Al-Quran sebutkan 121. Satu namanya. Kita wajib imani dan kita wajib ketahui. Yang Al-Quran tulis. Dan Al-Quran tulis 25. Yang mana 25 itu belum kita baca kitabnya. Kan baru segitu doang tuh. Begitu. Jumlahnya 25. Entar.
yang 25. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Perempuan itu memakai alis palsu, yang alis palsu itu dari manusia juga. Kemudian apakah itu termasuk najis? Kalau termasuk najis, bagaimana sholat? Bagaimana ada orang memakai alis palsu, nyambung alis. Jadi dalam satu hadis yang sahih, Imam Suyuti tuliskan di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alwasilata wal mustausilata. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang kerjaannya tukang nyambungin rambut, rambut pala, rambut mata yang disebut alis, wal mustausilata, dan perempuan yang meminta agar bulu alisnya disambungin dengan bulu yang lain. Ketika Nabi menyatakan la'anallahu dilaknat, kata Imam Abdul Rauf Al-Munawi, pada bagian ini di dalam syarah Jami'us Shaghir Faidul Qadir 6 jilid, yang dimaksud dilaknat adalah haram. Haram orang itu, perempuan, menyambung rambut dengan rambut, dengan benda lain. Cuman pada tataran tafsirnya dilihat, penyambungan ini apakah temporer atau permanen. Itu dilihat. Kalau temporer begitu, maka dilihat dalam wudu, apakah bulu aslinya kena air pada saat wudu, ataukah ketutup dengan alis palsu yang nempel. Bila kemudian permanen ketutup, maka air berarti tidak mengenai daripada bagian daripada wajah kita, dan itu menyebabkan wudunya tidak sah. Tapi kalau bisa dicabut, namanya temporer, tidak permanen. Maka dilihat alat tambahannya ini benda apa. Kalau benda najis, otomatis sholatnya itu tidak sah. Kalau benda najis. Kalau dia bukan benda najis, sambungannya itu, dan tidak permanen, temporer, sekedar ditempelin doang dan enggak perlu pakai dokter umpamanya, dia sendiri juga bisa. Ada yang bisa sendiri, ada ibu-ibu nih, ditempel itu bisa enggak? Ah, bisa. Oh enggak, harus kudu dokter juga. Oh enggak pernah juga, atau enggak tahu? Oh enggak tahu. Ini yang nanya siapa perempuannya ini ya? Apa ini perempuan ya? Wujudnya doang laki-laki. Kalau ini adalah temporer dan bisa dicabut lalu ditempel lagi kayak gigi kan kayak begitu tuh. Maka kalau memang kayak begitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selama bukan barang najis. Temporer. Tapi kalau kemudian dia menyambung secara permanen, ulama mengata banyak haram. Bila temporer ini bendanya najis terkait dengan sholat, tentu akan membatalkan sholat. Karena dia di antara syarat sholat kudu suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat. Bagaimana bila sambungannya itu adalah rambut, dia juga rambut manusia begitu? Hah? Iya, rambut manusia. Begitu, manusia.
Mau dirinya atau orang lain, kan begitu. Maka kembali dilihat lagi, temporerkah ataukah dia permanen. Begitu. Kalaulah dia rambut manusia, bukan rambut daripada monobulu babi istilahnya. Begitu. Kan bisa aja dari yang lain, plastik bisa aja. Begitu. Maka kalau temporer, nggak apa-apa, yang penting kalau mau wudu dicopot. Pakai lagi, nggak apa-apa. Kayak begitu. Tapi yang baik pede aja dengan apa yang Allah cipta. Begitu. Tandanya banyak tuh ibu-ibu yang ngaji tuh nggak pakai bulu tambahan juga laku juga. Punya laki. Bener nggak? Bener nggak? Iya udah begitu aja. Jangan dibikin susah-susah. Jadi dilihat. Ala kulli hal menyambungkan itu. Asal hukumnya haram. Begitu. Tapi ulama banyak melihat tafsir. Dilihat daripada kondisinya. Kurang lebih yang saya ketahui demikian. Wallahu a'lam. Kalau menghitamkan rambut, apakah boleh? Menghitamkan rambut. Jadi apa hukumnya menyemir rambut? Itu hukum menyemir rambut dilihat. Bila orang itu sudah ubanan, maka orang ubanan itu diampuni dosanya oleh Allah. Kalau tumbuh uban, jangan dicabut, berhenti malaikat doainnya. Kalau dicabutin, saya curiga colek-colekannya ini nih. Jangan-jangan saling cabut mencabut ini. Jadi bagaimana nih uban? Maka ubanan itu boleh dia disemir asal jangan warna hitam. Jangan hitam. Silakan disemir. Saya adalah demennya ama pohon beringin. Kuning. Iya, saya demennya ama yang lagi kongres sekarang ini. Merah. Merah. Sunat Abu Bakar jenggotnya merah kayak Ustaz Darmawan. Enggak apa-apa. Diwarnain, jangan putih banget. Pakai henna. Pacar India. Henna. Begitu. Adapun pakai hitam hukumnya haram. Kecuali darurat. Mana tuh darurat? Satu, perang. Kalau perang jangan ambil tentara yang ubanan dibawa. Itu musuh aja. Kecil. Begitu. Jadi kasih yang rambutnya pada hitam. Waduh, masih muda-muda. Begitu. Karena al-harbu khida'un. Perang itu adalah menipu. Enggak boleh didongengin. Kalau perang tuh. Politik itu begitu, jangan percaya yang diomongin, yang di bawah meja yang dipakai, bukan yang di atas meja. Yang diomongin kagak dipakai, yang dipakai mau yang di bawah. Iya, begitu. Itu begitu. Jadi di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, Imam Bafadol pada bab terakhir beliau menjelaskan yahrumu taswidu sya'ri, haram mempikok dengan warna hitam rambut yang ubanan. Nggak usah hitam. Jangan. Biarin. Begitu. Dan itu kalau sampai putih, alamat kaya raya. Tandanya rambutnya mengandung perak. Benar nggak? Begitu. Giginya mengandung emas. Tulangnya mengandung kapur. Pengapuran. Darahnya mengandung gula. Ampe jantungnya dikasih cincin. Kaya nggak? Kaya. Biar kaya, dia nggak sombong. Tandanya membungkuk pakai tongkat jalannya. Benar nggak? Jadi saudara, haram pakai pikok bila pakai warna hitam bagi yang sudah ubanan. Sunat diwarnai, jangan putih aja, pakai warna lain.
kasih henna gitu, kasih henna. Iya, ubanan itu tanda sering puyeng hidupnya, begitu, sering puyeng. Iya, oh iya. Maka ada, nih saya dongengin, ini udah intermezzo bukan hukum. Ada seorang suami dikerokin dan dipijit oleh dia punya bini, dikerok, dipijit, begitu. Kata bininya, lu ini bang sering puyeng. Iya, begitu tuh, sering puyeng gitu. Kata dia punya laki. Dia bini nanya, dulu sebelum lu punya bini, siapa yang ngerokin? Dulu sih nggak pernah puyeng, kata dia. Gitu. Itu dijorokin sama bininya. Gitu. Untung gak roboh, begitu. Ditublekin ya. Oh iya. Itu begitu. Ala kulli hal, kalau kita ubanan jangan disemir warna hitam. Sunat disemir warna selain hitam, terserah. Gua mah demen PKB ijo. Begitu aja. Gua demen Demokrat biru. Kalau gua sih netral, demen semuanya, warna-warni. Namanya Pikok Pelangi. Udah cakep aja dah. Silakan saja. Jadi nggak usah dipikok. Apa adanya aja. Andai pun dipikok, perasaan diri doang muda, tapi kan kulit nggak bisa bohongin, kan keriput. Begitu. Gitu nggak bisa. Udah biasa aja. Nggak apa-apa. Begitu. Iya. Nggak usah, kurang lebih demikian yang saya ketahui. Panjangnya dilihat tuh di dalam kitab Manhalul Amim, Syekh Mahfud At-Tirmasi pada bagian ini. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Manhajul Qawim, atau Imam Sulaiman Qur di dalam kitabnya Hawashil Madaniyah, dan masih banyak. Termasuk Profesor Dr. Mustafa Deb Al-Bugha di dalam kitabnya Al-Hadiyatul Mardiyah pada halaman akhir. Mereka memberikan banyak dalil dan uraian terkait hukum mempikok warna hitam bagi rambut yang ubanan. Dan ulama-ulama Syafi'i mengatakan haram kecuali pada persoalan perang. Kalau perang jangan. Yang loyo-loyo jangan di depan. Yang gagah-gagah. Begitu, yang gagah-gagah. Karena ngeri. Begitu, musuh aja tambah semangat. Ini meloyo, begitu. Kayak begitu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam.